Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Febriani, NIM 18303183 dari kelas S1 Perbankan Syariah 5. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas seminar proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Promosi Terhadap Minat Nabung Nasabah pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Veteran Palembang. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan dari latar belakang, landasan teori, dan metodologi penelitian. Baiklah, langsung saja bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Minat adalah rasa suka, senang, dan rasa tertarik pada suatu objek atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh, dan biasanya ada kecenderungan untuk mencari objek yang disenangi tersebut. Minat lebih dikenal sebagai keputusan pemakaian atau pembelian jasa atau suatu produk tertentu. Keputusan pembelian merupakan suatu proses pengembalian keputusan dan pembelian yang mencakup penentuan yang apa akan dibeli atau tidak melakukan pembelian tersebut. Selanjutnya, kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan dapat diukur baik atau tidaknya berdasarkan sudut pandang nasabah, bukan berdasarkan penyedia jasa. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada bab 1 pasal 1 dan ayat 7 disebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Dalam menjalankan kegiatannya, bank juga harus meningkatkan kualitas pelayanan terhadap nasabah. Fokus perbankan dan tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan tetapi juga melakukan promosi agar dapat menarik minat nasabah. Bab 2, landasan teori. Yang pertama, minat menabung nasabah. Definisi minat menabung. Minat adalah suatu rasa suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Minat adalah keinginan kebutuhan manusia yang dibentuk oleh budaya dan kepribadian seseorang. Selanjutnya, minat adalah suatu kecenderungan untuk memberikan perhatian kepada orang dan bertindak terhadap orang, aktivitas, dan situasi yang menjadi objek dari minat tersebut. B. Minat dalam pandangan Islam. Menabung adalah menyisihkan harta kita untuk mempersiapkan suatu pengeluaran penting pada masa yang mendatang, sehingga pada saatnya tiba telah tersedia dana yang memadai. C. Macam-macam minat. Menurut Dewa Soekardi yang mengutip dari pendapat Charles Safran bahwa ada 3 cara yang dapat digunakan untuk menentukan minat, yaitu yang pertama, minat yang diekspresikan atau expressed interest. Artinya, seseorang dapat mengungkapkan minat atau pilihannya dengan kata-kata tertentu. Misalnya, seseorang mungkin mengatakan bahwa dirinya tidak tertarik dalam mengumpulkan mata uang logam, perangko, dan lain-lain. Yang kedua, minat yang diwujudkan atau manifest interest. Artinya, seseorang dapat mengungkapkan minat bukan melalui kata-kata, melainkan dengan tindakan atau perbuatan, yaitu ikut serta dan berperan aktif dalam suatu kegiatan. Yang ketiga, yaitu ada minat yang diinvestasikan atau inventorial interest. Artinya, seseorang menilai minatnya agar dapat diukur dengan menjawab terhadap sejumlah pertanyaan tertentu untuk urutan pilihan atau kelompok aktivitas tertentu. D. Indikator minat. Menurut Crow and Crow, indikator yang mempengaruhi minat adalah sebagai berikut. Yang pertama, dorongan dari dalam, yang artinya berhubungan erat dengan fisik yang dapat menstimulir seseorang untuk mempertahankan diri sendiri, seperti rasa sakit, rasa lapar, dan semua yang terikat dengan fisik. Yang kedua, ada motif sosial, yaitu salah satu faktor yang dapat membangkitkan minat untuk melakukan apa yang diinginkan guna memenuhi kebutuhan sosial. Yang ketiga, ada faktor emosional, yaitu berhubungan dengan perasaan senang terhadap kepuasan yang dimiliki oleh seseorang. 2. Kualitas pelayanan. Pengertian kualitas pelayanan. Kualitas adalah sesuatu yang diputuskan oleh pelanggan. Artinya, kualitas didasarkan pada pengalaman aktual pelanggan atau konsumen terhadap produk atau jasa yang diukur berdasarkan persyaratan-persyaratan tersebut. Dikatakan kualitas adalah tingkat mutu yang diharapkan dan pengendalian
keragaman dalam mencapai mutu tersebut untuk memenuhi kebutuhan konsumen. B. Kualitas pelayanan menurut Islam. Menurut Thorik G. dan Utus H. sebagaimana dikutip dari web Akademia, pentingnya memberikan pelayanan yang berkualitas disebabkan pelayanan atau servis tidak hanya sebatas mengantarkan atau melayani. Servis berarti mengerti, memahami, dan merasakan sehingga penyampaiannya pun akan mengenai heart share konsumen dan pada akhirnya memperkokoh posisi dalam mind share konsumen. C. Indikator kualitas pelayanan. Indikator yang mempengaruhi kualitas pelayanan antara lain, yang pertama ada keandalan. Keandalan yakni kemampuan memberikan layanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan. Artinya, para karyawan memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan pada pelanggan. Yang kedua yaitu ada daya tangkap. Daya tangkap yaitu keinginan para staf untuk membantu para pelanggan dan memberikan layanan dengan tanggap, yakni motivasi para karyawan dalam memecahkan masalah yang dihadapi pelanggan dan menggunakan jasa. Yang ketiga ada jaminan. Jaminan mencakup pengetahuan, kompetensi, kesopanan, dan sifat rasa percaya yang dimiliki oleh staf, bebas dari bahaya, resiko atau keraguan, yaitu mengenai pengetahuan baik dari karyawan dalam menangani pertanyaan atau keluhan dari pelanggan. Yang keempat yaitu ada perhatian. Perhatian meliputi kemudahan dalam menjalani realisasi, komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan pemahaman alasan kebutuhan individu para pelanggan, yaitu sikap karyawan yang menunjukkan perhatian yang tulus dalam melayani pelanggan. Menurut Parasuraman DKK dikutip oleh Muhammad Adam dalam buku Manajemen Pemasaran Jasa, kualitas pelayanan adalah sebagai pedoman dasar bagi pemasaran jasa karena ini merupakan produk yang dipasarkan oleh suatu kinerja yang berkualitas dan kinerja juga yang akan dibeli oleh pelanggan. 3. Promosi. A. Pengertian promosi. Menurut Tijiptono, pada hakikatnya promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran. Adapun yang dimaksud dengan komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk dan atau meningkatkan para pasar agar perusahaan bersedia menerima dan membeli lokal produk yang ditawarkan. Menurut Tijiptono, tujuan promosi ada 5 diantaranya. Yang pertama, menumbuhkan persepsi pelanggan terhadap suatu kebutuhan. Yang kedua, memperkenalkan dan memberikan pemahaman tentang suatu produk kepada konsumen. Selanjutnya yang ketiga, mendorong pemilihan terhadap suatu objek. 4. Membujuk pelanggan untuk membeli suatu produk atau brand. Dan yang terakhir, mengimbangi kelemahan unsur bauran pemasaran lain. B. Promosi dalam perspektif Islam. Promosi merupakan suatu upaya untuk memperkenalkan dan menawarkan produk kepada konsumen. Di dalam Islam, dalam melaksanakan promosi dilarang memberikan informasi yang berlebihan. Etika melakukan promosi dalam Islam adalah tidak diperbolehkan melakukan pelecehan terhadap suku, agama, dan ras, eksploitasi perempuan dalam iklan, penggunaan fantasi yang berlebihan, dan menggunakan perempuan objek untuk memikat dan menarik pelanggan. Rasulullah SAW sendiri melakukan promosi barang yang diperdagangkannya tidak pernah memberikan informasi yang berlebihan. Justru beliau memberikan informasi apa adanya sehingga pembelian akan memperoleh informasi tentang produk secara jelas sebelum memutuskan untuk membelinya. Dampak promosi yang berlebihan akan menimbulkan kekecewaan konsumen dari mendapatkan suatu barang tetapi tidak sesuai dengan ekspektasinya. Selanjutnya D. Indikator promosi. Menurut Yusuf, ada beberapa faktor yang mempengaruhi promosi penjualan. Yang pertama adalah jangkauan promosi, yang kedua kuantitas penayangan iklan di media promosi, dan yang ketiga kualitas penyampaian pesan dalam penayangan iklan di media. C. Kerangka pemikiran teori. Kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antara kualitas pelayanan dan promosi terhadap minat menabung adalah sebagai berikut. Yang pertama, kualitas produk X1, selanjutnya promosi itu adalah X2, dan minat menabungnya adalah Y.
Bab 3. Metode penelitian. A. Ruang lingkup penelitian. Penelitian ini dapat terarah dengan tepat dan mengatasi terjadinya penyimpangan karena ada batasan yang jelas dalam ruang lingkup penelitian itu mengenai pengaruh kualitas pelayanan dan promosi terhadap minat nabung nasabah pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Veteran Palembang. B. Lokasi penelitian. Untuk lokasi penelitian, penelitian ini dilakukan pada Bank Syariah Mandiri KCP Veteran Palembang yang berkantor di Jalan Veteran nomor A8 20 Ilir D 1 Ilir Tim 1 Kota Palembang Sumatera Selatan, kode pos 30 114 dengan nomor telepon 07113740004. C. Sumber dan jenis data. Yang pertama itu jenis data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka. Data kuantitatif tersebut meliputi data jawaban nasabah yang diperoleh dari hasil kuesioner yang telah dibagikan guna menganalisis pengaruh kualitas pelayanan dan promosi terhadap minat menabung nasabah pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Veteran Palembang. 2. Sumber data, yaitu ada dua. Yang pertama ada data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner kelompok, fokus, dan panel, dan juga hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Data primer dalam penelitian ini adalah data dari observasi langsung dan data dari kuesioner yang berupa hasil jawaban responden atas kuesioner yang telah diajukan kepada nasabah. B. Data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan tujuannya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berhubungan dengan penelitian-penelitian terdahulu, jurnal, serta situs internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. D. Populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang diharapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di Kota Palembang yang berminat menabung di Bank Mandiri KCP Veteran Palembang. Sampel adalah suatu prosedur pengambilan data di mana hanya sebagian populasi saja yang diambil dan dipergunakan untuk menentukan sifat serta ciri yang ia kehendaki dari suatu penelitian. E. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner ialah suatu daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada responden atau objek penelitian, terdiri dari baris-baris dan kolom-kolom untuk diisi dengan jawaban-jawaban yang ditanyakan. Setelah data terkumpul, maka dilakukan proses editing di mana kuesioner akan di-entry untuk dianalisa dengan diberikan skor item pada pertanyaan kuesioner skala Likert, yaitu dengan menggunakan 5 angka. Penilaian terdiri dari 5 sangat setuju atau SS, 4 setuju atau S, 3 netral, 2 tidak setuju atau TS, dan 1 sangat tidak setuju atau STS.